Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum ibu mulai pembelajaran terlebih dahulu, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Baik anak-anak, di sini ibu akan mengisi absensi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Ibu. Semua? Baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran terlebih dahulu, di sini Ibu akan membacakan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang cahaya dan sifatnya. Bab 1. Melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Baik anak-anak, di sini Ibu memiliki satu contoh permainan. Coba kalian tutup mata masing-masing. Ibu tanya, kenapa kamu tidak bisa melihat dengan mata tertutup? Karena mata kita tertutup oleh tangan kita sehingga kita tidak melihat apapun yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu cahaya dan apa saja sumber cahaya di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Tidak? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu cahaya dan apa saja sumber cahaya di kehidupan sehari-hari. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Tidak semua gelombang elektromagnetik bisa dicermati oleh mata kita, seperti sinar X, gelombang mikro, gelombang radio. Cahaya bisa kita lihat tersusun atas berbagai macam warna dengan gelombang yang berbeda-beda. Ketika gelombang tersebut disatukan, kita melihatnya sebagai cahaya putih, atau termasuk cahaya matahari. Cahaya bergerak sangat cepat, bahkan sampai saat ini belum ada ciptaan manusia yang bisa menandingi kecepatan cahaya. Di ruang vakum, cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per jam. Cahaya matahari yang sampai di bumi merupakan cahaya yang bergerak dari matahari 8 menit sebelumnya. Benda yang memancarkan cahaya sendiri itu disebut sumber cahaya. Matahari, bintang, dan pantulan bulan dari matahari termasuk sumber cahaya alami. Hewan atau tumbuhan ada juga yang bisa memancarkan cahaya, seperti kunang-kunang, berbagai jenis ikan seperti cumi-cumi, cacing, dan jamur menyala. Makhluk hidup tersebut memiliki senyawa kimia khusus dalam tubuhnya yang bisa bereaksi dan menghasilkan cahaya. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Apabila cahaya mengenai suatu benda gelap atau benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, maka cahaya tidak akan melewati benda tersebut. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan apabila mengenai suatu benda pada permukaan yang rata, arah sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Namun, pada permukaan yang kasar atau tidak beraturan, sudut-sudut ini akan memiliki perbedaan. Sering terjadi yaitu permukaan yang tidak beraturan tidak memantulkan cahaya, padahal cahaya tetap dipantulkan dengan arah yang berbeda-beda. Kemudian, pantulan cahaya ini ada yang masuk ke dalam mata sehingga kita bisa melihat bentuk atau semua objek yang kita lihat. Selain itu, mikropensi lainnya adalah pantulan cahaya yang hanya terjadi pada cermin. Semua benda memantulkan cahaya. Inilah yang membuat kita bisa melihat suatu objek. Namun, untuk melihat pantulan tersebut bisa dengan percobaan sederhana melalui cermin. Hal ini terkadang membuat kita mensosialisasikan cermin dengan pantulan cahaya. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Ketika cahaya mengenai suatu benda bening, benda yang tidak dapat menyerat atau tidak dapat memantulkan cahaya, maka cahaya akan menembus benda itu. Biasanya, benda bening atau sering disebut benda transparan dapat meneruskan cahaya. Kita masih bisa melihat benda yang berada di balik benda bening seperti kaca, plastik transparan, dan air karena ada cahaya yang melewati benda tersebut dan ditangkap oleh mata kita. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Serupa dengan gelombang suara, gelombang cahaya juga memiliki kecepatan rembat yang berbeda-beda pada medium yang berbeda-beda.
Hal ini mengakibatkan cahaya dapat dibiaskan, seperti contohnya ketika kita melihat sebagian sendok terbenam di dalam air. Jika dilihat dari atas, sendok tampak seperti patah. Hal ini diakibatkan kecepatan rambat gelombang cahaya di dalam air lebih lambat dibandingkan cepat rambat gelombang cahaya di udara. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Sama halnya dengan gelombang suara, gelombang cahaya juga memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda pula. Seperti misalnya, cahaya berwarna merah memiliki panjang gelombang cahaya berwarna biru. Cahaya putih terdiri dari beberapa gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Apabila cahaya warna putih ini dilewatkan melalui prisma, maka setiap gelombang cahaya akan dibiaskan dan terurai menjadi beberapa cahaya. Baik anak-anak, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, sampai sini ada yang paham? Paham Ibu. Baik, jika anak-anak sudah paham semua tentang materi cahaya dan sifatnya, di sini Ibu memiliki lembar soal. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kalian kerjakan, Ibu beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. A few moments later. Baik anak-anak, dari semua jawaban perwakilan kelompok yang maju itu benar semua. Selanjutnya, Ibu memiliki soal dan dikerjakan di rumah masing-masing. Ibu beri waktu minggu depan harus dikumpulkan. Baik anak-anak, materi hari ini Ibu tutup. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan materi hari ini, yaitu cahaya adalah salah satu energi yang memiliki gelombang elektromagnet yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 mm. Gelombang cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Itu sebabnya cahaya dapat merambat meskipun dalam ruangan yang hampa, dan kita dapat mengetahui apa saja sifat-sifat cahaya. Baik anak-anak, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Tetap semangat terus untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.